Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Taruna Utama Afridodian Prakosa, STB 4410, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin untuk menganalisa podcast Habib Ja'far dengan Mongol Stress yang berjudul Kehadiran Gereja Setan di Tengah Umat Beragama. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Gue diajarkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 168 bahwa wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi ada seseorang yang dulunya dia menjadi justru pengikut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Husein Ja'far Hadar, dan hari ini gue didatangi ya paling enggak masih pengikutnya sih. Dulunya pengikutnya. Iya. Tiap hari gue didatangi sih sama setannya. Masa tapi gue iya. Karena kan dia selalu mengganggu kita ya setiap hari. Coy. Nah hari ini tapi gue surprise karena justru pengikutnya loh yang hadir. Dulu. Iya. Dulu pengikutnya. Pada detik ke-38, Habib Ja'far mengonfirmasi identitas Mongol Stress yang merupakan mantan pengikut gereja setan. Ini merupakan proses memahami dalam komunikasi interpersonal, yakni tahap memberikan pertanyaan klarifikasi. Mongol. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Mongol Stress bener ya? Yoi, nama entertain Mongol Stress. Nama aslinya? Roni Immanuel. Roni Immanuel. Ya, Wah, sangat Islami sekali ya. Cuman kan muka nggak mendukung. Iya. Jadi lebih mendukung Mongol Stress. Mongol Stress. Ya, coy. Immanuel itu berarti nama baptis. Enggak, jadi Mongol tuh kan lahir dari Mama Manado, jadi nama hanya ada Roni di surat baptis. Kan kalau sama Kristen tuh kan surat pembaptisan. Nah, hanya nama Roni, nggak ada marga. Oke. Jadi di saat mau mendaftar sekolah terpaksa pakai marga Mama. Tapi di saat Mongol di Jakarta merantau ngurusin semuanya, akhirnya mengganti nama jadi Immanuel. Pada menit 1:03, Habib Ja'far membahas nama Mongol Stress yang merupakan nama panggung dari Roni Immanuel yang berhubungan dengan marga Manado dan nama baptis. Ini merupakan proses memahami dalam komunikasi interpersonal, yakni tahap menghubungkan suatu hal dengan fakta. Gua ke Manado dan orang-orangnya religius. Ya. Yang Islam sangat Islami. Ya. Kemudian yang Kristen juga begitu. Ya. Gereja di mana-mana, masjid Betul. di mana-mana. Tapi kenapa lu jadi menyembah tidak dari semua agama itu? Salah satunya tidak dipilih, malah Milih dulunya yang tidak. Iya, menyembah setan. Jadi gini. Pada menit 1:58, Habib Ja'far menanyakan mengapa Mongol menjadi penyembah setan di saat lingkungan sekitarnya banyak yang taat beragama seperti umat beragama Muslim dan Nasrani. Kemudian Mongol menjawab pertanyaan tersebut. Ini merupakan proses dalam memahami komunikasi interpersonal, yakni tahap merespon tanggapan orang lain. Bib, posisi Mongol kenapa akhirnya bisa terjerumus ke situ? Ini menurut penilaian Mongol ya, Bib. Karena saya tidak lahir dari keluarga yang berani mendidik anak itu dengan cara yang elegan. Kan saya nggak punya mama. Gak punya mama. Pada menit ke-2:09, Mongol menjawab sambil menunjukkan gestur tangan yang menuju ke arah dirinya. Ini merupakan bentuk komunikasi verbal yang dibarengi dengan komunikasi verbal. Saya mama, taunya itu mama, tapi gue manggilnya ternyata bukan mama, gue manggilnya Akang. Akang tuh kakak perempuan. Jadi gue anggap beliau adalah kakakku, bukan mamaku. Bukan. Padahal itu mama. Mama. Dan posisi beliau itu sedang dipasung. Dipasung. Setelah melahirkan Mongol ternyata mamaku tuh dipasung kurang lebih 4 tahunan. Oke. Dan pas terakhir itu gue nganterin makan, ternyata beliau udah meninggal. Nah ini yang Mongol belum pernah cerita. Curhat ke netizen. Karena maksudnya begini, Bib, saya kan dididik oleh oma. Nah oma kan beda mendidik kita sebagai seorang ibu. Oma tuh pasti ada batasannya. Iya. Karena oma ini, mama saya punya adik laki-laki.
usianya nggak jauh banget sama Mongol. Selisih 7 tahunan. Jadi otomatis oma lebih ngurusin anaknya yang jadi omnya Mongol tuh. Iya. Nah, jadi saya nggak punya siapa-siapanya. Suka nongkrong di kuburnya mama, ngobrol dengan orang-orang yang tidak terlihat yang di mata batinku itu. Karena kuburannya Orang zaman tanah dulu. biasa. Enggak dong. Bagus kan? Bagus, Ya, memang. biasa karena kita kan keluarga bangsawan dalam satu kompleks yang besar. Kalau di kampung saya tuh kuburan Cina tuh bagus-bagus, Nah, luas, bagus. Iya, lubang itu kalau boleh dibikinin tempat buat masak jadi. Kan? Jadi. Nah, Mongol juga begitu. Jadi di saat itu Mongol tempatnya ke kuburan, duduk, kadang ketiduran di situ. Jadi itu udah dari usia masih Mongol SD. Sampai ketiduran di situ. Iya. Dan Mongol merasa enjoy, dan di saat ketemu mereka tim satanik itu, Mongol merasa sangat enjoyable banget, sangat menikmati banget karena mereka welcome ke kita. Dan satu yang Mongol selalu ingat adalah mereka tidak pernah mengungkit masa lalu siapa aku. Aku diterima tanpa dihakimi. Betapapun itu positif sekali, Iya, padahal iya. dari kalangan Sisi setan. yang tidak benar. Iya. Ya, toh? Yang dasar banget diajarin apa tuh? Tentang menghujat Menghujat. Nabi. Oh harus menghujat Nabi. Pada menit keempat lewat 15 detik, Habib Ja'far menanyakan kepada Mongol, hal dasar apakah yang diajarkan dalam kaum penyembah setan? Kemudian Mongol menjawab pertanyaan tersebut. Ya, tidak ada menyembah setan. Pokoknya kalau ada bilang, oh gereja setan tuh menyembah setan. Mohon maaf, Bib, satanisme tidak pernah menyembah satan. Dia menghujat Nabi. Nabi. Semua Nabi. Ya. Tahu kenapa, Bib? Kenapa? Satanik menghujatnya Nabi. Kenapa? Karena hanya Nabi yang punya jejak. Oke, kalau Tuhan nggak ada wujudnya, nggak ada jejaknya. Nggak ada. Para nabi Yesus gitu kalau agama Kristen, Nabi Muhammad agama Islam. Pasti kan ada jejaknya, pernah kemana, ngapain. Nah, sisi itulah yang kita lakukan penghujatan dengan cara mencari celah untuk umat percaya tidak percaya lagi dengan nabinya. Oke, itu strateginya. Strateginya, karena kalau kita nggak percaya lagi dengan nabi, berarti kita udah menjadi bagian dari satanik. Oh iya, gua pernah tuh ceramah itu, Ngol. Jadi kata gua, jangan lu membranding seolah-olah poligami itu buruk. Kata gua. Kalau lu gak suka kepada orang yang mempraktikkan poligami karena dia tidak adil, mempermasalahkan oknum-oknumnya, permasalahkan oknumnya, jangan poligaminya. Karena kalau poligami itu ajaran Islam yang jelas-jelas ada, walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya. Dan Nabi berpoligami. Jadi kalau lu gak suka ke poligami, berarti nanti lu akan gak suka kepada Nabi lu. Kalau udah gak suka sama Nabi lu, berarti lu udah bahaya. berkurang keislamannya atau bahkan bisa pupus. Dan Habib Ja'far pun ikut mempertegas jawaban dari Mongol. Ini merupakan proses dalam memahami komunikasi interpersonal, yakni tahap merespon. Cukup sekian analisa podcast yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.